Pada suatu malam yang amat lengang, kala lampu-lampu kota redup bagai bintang yang hampir padam, duduklah Pak Prabowo seorang diri di ruang kerjanya. Ruangan itu sederhana adanya. Meja kayu berukir tua, tumpukan buku di sudut, dan secangkir teh yang asapnya telah lama dingin. Malam semakin dalam, sementara pikirannya masih berkelana pada beban yang dititipkan rakyat kepadanya. Amanah ini bagaikan gunung yang diletakkan di pundak, gumamnya lirih. Bagaimana kiranya aku harus menjaga, agar tak runtuh menimpa mereka yang kuasuh? Buku-buku di hadapannya terbuka, namun tiada satupun halaman yang benar-benar ia baca. Suara detak jam dinding terasa makin keras, seolah tiap detik adalah pengingat bahwa waktu tak sudi menanti. Tatkala letih merayapi kepala, kelopak matanya perlahan memberat. Dengan kepala terkulai di kursi, beliau pun terlelap. Namun tidurnya bukanlah tidur yang biasa. Tiba-tiba saja, seakan-akan tabir halus di depan matanya tersibak, dan beliau mendapati dirinya berdiri di sebuah negeri asing. Negeri itu bukan sembarang negeri. Langitnya berwarna biru pualam, jalan-jalannya bersih bagai baru diguyur hujan, sementara suara riuh pasar bergema laksana orkestra kehidupan. Para penjual memanggil-manggil dengan logat yang belum pernah beliau dengar. Anak-anak berlari sambil membawa layang-layang, dan aroma roti panas bercampur wangi bunga melati menyeruak ke udara. Pak Prabowo menatap ke sekeliling, heran sekaligus terpukau. Di manakah gerangan aku berada? Bisiknya pada diri sendiri. Tak lama kemudian, dari tengah keramaian pasar, muncullah seorang lelaki dengan wajah teduh dan janggut tipis. Matanya tajam namun penuh gurau. Senyumnya melengkung licin seperti mata pisau yang tahu kapan harus menyayat dan kapan harus disarungkan. Ia melangkah ringan, seolah bumi sendiri menjadi sahabat kakinya. Dengan suara yang ramah lagi berwibawa, lelaki itu menyapa. "Assalamualaikum, wahai tuan yang tengah dibebani pikiran." Pak Prabowo, meski terkejut, segera menjawab, "Waalaikumsalam. Siapakah tuan, dan dari manakah aku mengenalmu?" Lelaki itu tersenyum, lalu menundukkan kepala dengan gaya merendah namun penuh percaya diri. "Orang-orang menyebutku Abu Nawas. Adapun aku hanyalah seorang yang gemar bermain kata, menjebak malas pikiran, dan mengaduk-aduk logika yang beku. Engkau, wahai tuan, tampak resah. Marilah berjalan bersamaku. Akan kutunjukkan padamu papan catur yang tak sekadar permainan, melainkan panggung bagi raja-raja belajar arti kalah." Pak Prabowo menatap wajah Abu Nawas dengan heran. Ia pernah mendengar kisah tentang lelaki cerdik itu, yang hidup berabad-abad silam. Namun bagaimana mungkin kini ia bertemu dengannya, di negeri mimpi yang seolah nyata? Meski hatinya penuh tanya, langkahnya justru ringan mengikuti Abu Nawas. Dalam lubuk hati kecilnya, ia merasa lelaki ini akan menunjukkan jalan, bukan sekadar jalan di pasar, melainkan jalan menuju pengertian yang lebih dalam. Maka beriringanlah keduanya menembus keramaian pasar, menuju awal dari pelajaran panjang yang akan menguji hati, pikiran, dan jiwa. Langkah Pak Prabowo mengikuti Abu Nawas membawa keduanya keluar dari riuh pasar yang penuh pedagang. Mereka melewati gang sempit, di mana temboknya dihiasi sulaman bayangan lampu minyak, sampai akhirnya tibalah pada sebuah lapangan kecil di tengah kota. Di sana terbentang sebuah papan catur yang aneh. Bukan dari kayu, melainkan dari kulit unta yang dijahit rapi. Bidaknya bukan gading atau perunggu, melainkan biji kurma kering dan batu kali yang licin. Meski sederhana, ada kewibawaan tersendiri terpancar darinya. Seakan papan itu bukan sekadar alat permainan, melainkan kitab terbuka tentang kehidupan. Abu Nawas duduk bersila, lalu memberi isyarat kepada Pak Prabowo untuk melakukan hal serupa. "Mari, Tuan. Inilah papan tempat orang belajar menjadi rendah hati." Siapapun yang duduk di hadapannya, entah raja atau penggembala, kedudukannya sama, 2 tangan, 1 akal, dan serangkaian langkah yang kelak menyingkap sifatnya. Pak Prabowo menatap papan itu dengan saksama. Jika permainan ini sekadar permainan, apakah guna bagi seorang pemegang amanah? Abu Nawas tersenyum miring. "Tuan, bukankah pemerintahan serupa catur juga? Ada bidak yang berjalan lambat, ada kuda yang melompat aneh,
Ada menara yang tegak lurus, ada ratu yang lincah, dan ada raja yang lemah jalannya. Semua bergerak dengan aturan, tetapi sering pula kalah oleh kelalaian. Siapa tak cermat, tersudut ia oleh langkah kecil yang diremehkan. Pak Prabowo mengangguk. Benar adanya. Namun dalam memimpin, langkah bukan milikku seorang, melainkan milik ribuan, bahkan jutaan. Abu Nawas mengambil sebutir biji kurma, meletakkannya ke depan. Maka itulah pelajaran pertama. Seorang pemimpin hendaknya mendengar. Tidak sekadar mendengar suara yang lantang, melainkan juga bisikan yang pelan. Sebab yang pelan kerap lebih jujur daripada yang teriakannya membahana. Pak Prabowo mencoba memindahkan batu licin yang menjadi bidak putih. Jika demikian, langkah pertama adalah mendengar. Lalu apakah langkah kedua? Abu Nawas menatapnya tajam, kemudian berkata, langkah kedua adalah bertanya kembali, apakah benar aku telah mendengar? Pak Prabowo terdiam sejenak. Hatinya tergelitik oleh kata-kata itu. Betapa sering ia mendengar laporan, namun jarang ia periksa ulang kebenarannya. Abu Nawas lalu tertawa kecil. Suaranya bagai bel yang bergemerincing. Banyak pemimpin merasa sudah mendengar, padahal hanya mendengar gema dari ruangan mereka sendiri. Suara yang benar datangnya dari luar, kadang dari bibir yang kering, kadang dari perut yang lapar. Mereka pun melanjutkan permainan. Dalam setiap langkah, Abu Nawas mengajukan pertanyaan yang tak terduga. Wahai Tuan, katanya sambil menggerakkan kuda, jika rakyat lapar, apakah yang lebih dahulu engkau beri, kenyang perutnya atau terangkat harga dirinya? Pak Prabowo berpikir sejenak. Aku akan memberi keduanya seturut kemampuan. Namun lebih dahulu kuberi yang menjerit paling keras. Abu Nawas tersenyum tipis. Hati-hatilah. Kadang yang menjerit keras hanyalah yang perutnya masih terisi, sedang yang benar-benar lapar hanya mampu terdiam. Kemudian Abu menggerakkan menara. Jika jalan berlubang, manakah yang lebih utama ditambal, aspal di tanah atau ketamakan di hati? Pak Prabowo terdiam lama. Keduanya perlu, namun menambal hati manusia lebih sulit dari menambal jalan. Benar, ujar Abu Nawas. Tetapi jalan yang bolong bisa ditutup sekali. Sedang ketamakan, meski ditambal 1000 kali, akan bocor lagi bila pengawasnya ikut tamak. Permainan berlangsung hingga bidak-bidak hampir habis. Akhirnya, Abu Nawas menunduk dan berkata, Tuan, kekalahan dalam catur bukanlah aib. Justru aib adalah jika Tuan tak belajar dari kekalahan. Sama halnya dalam memimpin, tidak semua keputusan akan benar. Tetapi celaka bila Tuan tak mau membetulkan yang salah. Pak Prabowo menatap papan itu dengan hati yang resah namun tercerahkan. Sungguh, permainan sederhana ini lebih keras menegurku daripada sidang-sidang panjang yang pernah kulalui. Abu Nawas tersenyum lebar, mengangkat sebutir biji kurma dari papan, lalu memberikannya. Simpanlah ini, Tuan. Jangan makan dengan mulut, tetapi makanlah dengan pikiran. Kelak ia akan tumbuh menjadi pohon di dalam hatimu. Pak Prabowo menggenggam biji itu erat-erat. Dalam dirinya tumbuh keyakinan bahwa permainan ini hanyalah awal dari pelajaran yang lebih panjang, dan Abu Nawas masih menyimpan 1000 teka-teki untuknya. Setelah permainan catur usai, Abu Nawas menepuk bahu Pak Prabowo. Mari, Tuan, ikutlah bersamaku. Permainan tadi hanyalah mukadimah. Masih ada telaga yang ingin kukenalkan kepadamu, telaga yang airnya bukan sekadar membasuh tubuh, melainkan juga hati. Pak Prabowo mengangguk. Lalu keduanya berjalan menembus ganggang kota hingga sampai keluar tembok. Di sana terhampar padang rumput luas. Rerumputan hijau bergoyang ditiup angin malam. Aroma tanah basah bercampur wangi bunga liar. Jauh di tengah padang itu, berkilauanlah sebuah telaga. Airnya bening laksana kaca. Permukaannya memantulkan langit bertabur bintang. Anehnya, meski jernih, tak seorang pun dapat melihat dasarnya. Indah sekali, ujar Pak Prabowo. Tetapi mengapa airnya seakan tak berdasar? Abu Nawas menatap telaga itu dengan senyum samar. Orang menyebutnya telaga tanpa dasar. Ia menjadi cermin bagi orang yang datang. Barang siapa datang dengan timba kebanggaan, airnya menolak diambil.
Barang siapa datang dengan timba kesabaran, airnya memancar sendiri. Pak Prabowo mengernyit. Apakah arti perumpamaan itu? Begini, Tuan, jawab Abu Nawas sambil duduk di tepi telaga. Dalam memimpin, banyak orang merasa bijak, pandai, atau gagah. Mereka menimba air keputusan dengan timba kebanggaan. Hasilnya kosong. Tetapi siapa yang datang dengan rendah hati, sabar mendengar, rela mengakui salah, ia akan memperoleh air yang jernih. Telaga ini tidak menuruti kehendak siapapun. Ia hanya memberi kepada yang layak menerima. Pak Prabowo menatap ke permukaan air. Bayangannya tampak di sana. Namun beriak setiap kali angin lewat. Bagaimana caranya menimba kesabaran? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum. Dengan menanyakan ini pada dirimu sendiri, apakah aku memimpin karena ingin terlihat berkuasa, atau karena takut melihat orang lain terluka? Jika tujuanmu kuasa, cepat atau lambat air telaga akan menolakmu. Tetapi jika tujuanmu menyembuhkan luka rakyat, telaga akan memancar meski timbamu retak. Pak Prabowo termenung lama. Kata-kata itu menusuk kalbunya. Betapa sering ia dihormati, dipuji, bahkan ditakuti. Tetapi apakah semua itu demi rakyat? Atau demi dirinya sendiri? Abu Nawas lalu bangkit, melipat jubahnya. Tuan, turunlah ke telaga ini. Rasakan airnya. Bila kakimu kelak menemukan dasar, itu tandanya engkau masih menyimpan kebanggaan. Bila engkau tak menemukan dasar, berarti kejujuranmu lebih dalam daripada prasangka orang lain. Pak Prabowo terperanjat. Haruskah aku benar-benar masuk ke dalamnya? Ya, jawab Abu Nawas tegas. Karena hanya dengan turun langsung, engkau tahu kedalamanmu sendiri. Maka Pak Prabowo pun melangkah. Sepatunya ia tanggalkan. Lalu kakinya menyentuh air yang sejuk. Ia berjalan perlahan, menunggu kapan kakinya menyentuh dasar. Tetapi semakin ia melangkah, dasar itu tak kunjung ia dapati. Airnya tetap bening, namun seakan tak bertepi. Jantungnya berdebar. Rasa takut bercampur rasa lega. Takut karena ia seakan berjalan di atas kehampaan. Lega karena air itu menyambutnya dengan kelembutan. Abu Nawas tertawa kecil dari tepi telaga. Bagaimana, Tuan? Adakah kakimu menemukan tanah? Pak Prabowo menggeleng. Tidak, tiada dasar. Aku hampir tak percaya masih dapat berdiri. Demikianlah hati manusia yang jujur, ujar Abu Nawas. Ia tak memiliki dasar kebanggaan. Justru karena itu ia mampu menampung sebanyak-banyaknya kepercayaan rakyat. Telaga ini mengajarkan, siapa merendahkan diri, dialah yang ditinggikan. Pak Prabowo terdiam, merasakan air menyentuh lututnya. Dalam hening malam itu, ia seakan mendengar bisikan dari kedalaman. Jangan terlalu tegak, jangan terlalu tinggi. Air yang mencari dasar akan terus jatuh, tetapi air yang menampung akan terus memberi. Setelah beberapa saat, ia kembali ke tepi. Abu Nawas menyodorkan kain untuk mengeringkan kakinya. Ingatlah, Tuan, katanya pelan. Air telaga ini akan tetap bening selama engkau tidak berusaha memilikinya. Biarkan ia jadi pengingat bahwa pemimpin sejati bukanlah pemilik rakyat, melainkan penjaga alirannya. Pak Prabowo menunduk hormat. Sungguh besar hikmah yang Tuan ajarkan. Aku merasa baru saja mandi bukan dengan air, melainkan dengan nasihat. Abu Nawas hanya terkekeh. Malam masih panjang, Tuan. Telaga ini barulah persinggahan kedua. Masih ada pintu-pintu lain yang harus engkau temui. Setelah meninggalkan tepi telaga tanpa dasar, Abu Nawas berjalan pelan di samping Pak Prabowo. Langkahnya ringan, tetapi ucapannya syarat isyarat. Tuan, katanya, air telaga telah membasuh keraguanmu. Kini tiba saatnya engkau menimbang pilihan. Karena dalam memimpin, bukan banyaknya kata yang menjadi beban, melainkan pilihan yang keliru. Pak Prabowo menunduk, mencoba menyerap maksud kalimat itu. Belum sempat ia bertanya, mereka sampai di hadapan sebuah rumah reot. Rumah itu tampak renta, dindingnya dari papan lapuk, atapnya nyaris runtuh, tetapi di bagian depannya terdapat 3 pintu besar, seolah-olah rumah itu sengaja dibangun hanya untuk menampung pintu-pintu tersebut.
Pada tiap pintu tertulis kata-kata. Pintu cepat. Pintu lambat. Pintu tepat. Abu Nawas berhenti di depan rumah itu. Dari balik jubahnya ia mengeluarkan sebilah kunci besi tua. Kunci itu tampak berat, berkarat, namun ada cahaya samar terpancar dari lekukannya. Ia menyerahkan kunci itu kepada Pak Prabowo. "Tuan," katanya dengan suara tenang, "inilah kunci yang hanya bisa diputar sekali. Pilihlah salah satu pintu, dan ingatlah, pintu yang terbuka akan membawamu pada jalan, sedang dua pintu lain akan tertutup selamanya." Pak Prabowo menatap ketiga pintu itu dengan hati berdebar. Cepat, lambat, atau tepat? Ia berbisik kepada dirinya sendiri. Pintu cepat, pikirnya, akan segera memberi hasil. Namun apakah ia membawa kebaikan yang tahan lama? Pintu lambat mungkin menenangkan. Tetapi apakah rakyat sanggup menunggu? Adapun pintu tepat. Siapa yang dapat memastikan ketepatan itu? Tepat menurut siapa? Tepat pada waktu yang mana? Abu Nawas tersenyum melihat kebingungan itu. "Pilihlah, Tuan. Tetapi ketahuilah, sekali engkau memutar kunci, tak ada jalan kembali." Dengan nafas panjang, Pak Prabowo akhirnya berkata, "Aku memilih pintu tepat. Sebab lebih baik terlambat, lebih baik lambat, daripada salah tempat." Lalu ia pun memasukkan kunci ke lubang pintu tepat. Namun aneh, pintu itu tidak bergeming. Ia coba memutar lebih kuat, tetap tak bergerak. Kunci terasa berat di tangannya, seakan menolak. "Wahai Abu, mengapa pintu ini tak mau terbuka? Bukankah aku telah memilih dengan hati-hati?" tanya Pak Prabowo heran. Abu Nawas mendekat, lalu berkata lirih, "Karena engkau lupa satu perkara, Tuan. Tepat menurut siapa? Tepat menurut rakyatkah? Atau tepat menurut pikiranmu sendiri? Pintu ini hanya terbuka bila rakyat turut memutarnya dari dalam. Engkau punya kunci, tetapi lubang kuncinya ada di tangan mereka." Pak Prabowo tertegun. "Jadi, apakah aku harus bertanya dahulu kepada rakyat, baru pintu ini terbuka?" "Benar sekali," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah pasar yang tampak dari kejauhan. "Marilah engkau dengarkan suara mereka, penjual sayur, tukang becak, juru tulis, dan ibu-ibu yang memintal benang. Bukan untuk menjanjikan muluk-muluk, melainkan untuk mencatat apa adanya. Karena, tepat, tidak lahir dari pikiran seorang diri, tetapi dari persuaan antara kehendak pemimpin dan harapan rakyat." Maka Abu Nawas membawa Pak Prabowo kembali ke pasar. Mereka duduk di warung kusam, menyeruput teh pahit bersama orang-orang kecil. Satu demi satu mereka mengadu tentang harga beras yang naik, jalan berlubang, anak yang tak bisa sekolah, dan upah yang tak pernah cukup. Pak Prabowo mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menuliskan dalam hati tiap kata, tanpa membantah, tanpa berjanji palsu. Hanya anggukan dan tatapan penuh perhatian. Tatkala mereka kembali ke rumah Reyot, kunci di tangan Pak Prabowo tiba-tiba terasa ringan. Tanpa ia masukkan, pintu itu bergetar sendiri, lalu terbuka perlahan. Dari dalam terpancar cahaya lampu minyak yang temaram. Ruangan di baliknya kosong, hanya ada sebuah tikar anyaman pandan dan pelita kecil di sudutnya. "Inilah ruang pintu tepat," ujar Abu Nawas. "Tiada kursi emas, tiada singgasana. Hanya tikar yang rendah untuk siapa saja, dan lampu yang terang secukupnya untuk melihat salah sendiri." Pak Prabowo masuk ke dalam ruangan itu. Hatinya terasa hangat, meski sederhana. Ia mengerti bahwa ketepatan bukanlah kemegahan, melainkan kerendahan hati untuk menempatkan diri pada saat dan tempat yang benar. Abu Nawas berdiri di ambang pintu, sambil berucap, "Tuan, pintu telah engkau buka, tetapi perjalanan masih panjang. Setelah memilih jalan, kini engkau harus menimbang langkah. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan timbangan tua yang miring ke dalam." Di ruang sederhana yang terbuka lewat pintu tepat, Pak Prabowo duduk di atas tikar pandan. Abu Nawas berdiri di sudut, menyalakan pelita hingga ruangan berpendar temaram. Dalam remang cahaya itu, tampaklah sebuah timbangan tua tergantung pada seutas tali. Besinya berkarat, talinya telah usang, dan salah satu lengannya condong ke bawah. "Lihatlah,"
Tuan, ujar Abu Nawas, inilah timbangan keputusan. Banyak pemimpin yakin timbangan mereka lurus. Padahal yang sering miring bukan talinya, melainkan orang yang berdiri di depannya. Pak Prabowo bangkit, mendekati timbangan itu. Ia mengamati lengannya yang tak seimbang. Bagaimana aku dapat menegakkannya? Tanyanya. Abu Nawas merogoh sakunya, lalu mengeluarkan 3 batu kecil. Pada masing-masing batu tertulis kata, hukum, adat, akal. Ia menyerahkannya kepada Pak Prabowo. Letakkanlah ketiga batu ini ke dalam timbangan, katanya. Pak Prabowo meletakkan batu hukum di salah satu sisi. Timbangan bergoyang, tetapi belum juga lurus. Ia tambahkan batu adat, timbangan bergerak. Lalu ia letakkan batu akal. Timbangan itu tampak lebih seimbang, tetapi tetap bergetar, seolah masih mencari titik diam. Aku telah meletakkan semuanya, Abu. Namun timbangan ini masih belum tenang, keluh Pak Prabowo. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu mengangkat sebuah batu keempat dari dalam jubahnya. Batu itu lebih kecil, warnanya pucat, dan pada permukaannya tertulis kata hati. Inilah yang kerap dilupakan orang, Tuan, kata Abu. Timbangan tak akan lurus hanya dengan hukum, adat, dan akal. Ia baru benar-benar tenang bila hati diletakkan di dalamnya. Bukan hati yang condong pada keluarga, kawan, atau harta, melainkan hati yang jernih, yang berani berkata, salah, meski kepada diri sendiri. Pak Prabowo menerima batu itu dengan kedua tangan. Perlahan ia letakkan ke dalam timbangan. Seketika gerakan yang tadi gelisah berhenti. Timbangan itu tegak lurus, diam bagai gunung, seakan menemukan keseimbangannya yang sejati. Pak Prabowo menarik nafas panjang. Jadi, inti dari segala keputusan adalah hati, tanyanya. Abu Nawas menggeleng. Bukan, Tuan. Intinya tetap hukum, adat, dan akal. Tetapi hati adalah penenang bagi tangan yang meletakkan. Tanpa hati, hukum bisa menjadi kaku, adat bisa menjadi beban, dan akal bisa menjadi licik. Tetapi dengan hati, semuanya kembali pada tujuan, menegakkan keadilan, bukan mencari keuntungan. Pak Prabowo terdiam lama. Kata-kata itu menusuk batinnya. Ia teringat pada banyak keputusan di masa lalu. Beberapa benar menurut hukum, tepat menurut adat, masuk akal secara politik, tetapi meninggalkan getir di hati rakyat. Seolah mendengar isi hatinya, Abu Nawas menambahkan, kebenaran tanpa welas asih ibarat pisau tajam tanpa gagang. Ia memang memotong dengan sempurna, tetapi tangan siapapun yang memegangnya akan terluka. Pak Prabowo menunduk. Hatinya diliputi rasa haru. Ia berkata lirih, wahai Abu, bagaimana caranya aku menjaga hati agar tak condong? Abu Nawas tertawa kecil. Dengan terus-menerus menanyakan dua perkara sederhana, apakah aku memberi manfaat? Ataukah aku sekadar menjaga nama? Pertanyaan itulah yang akan menjadi batu penyeimbang. Bila jawabanmu jujur, timbangan akan tetap tegak meski dunia berguncang. Tiba-tiba terdengar suara angin berdesir. Pintu reot yang tadi terbuka kini menutup perlahan. Pelita bergoyang. Bayangan keduanya menari di dinding. Abu Nawas lalu berucap, Tuan, engkau telah belajar menimbang. Tetapi perjalanan belum usai. Setelah mengetahui cara menimbang, engkau harus belajar bagaimana memakai pakaian, jubah raja atau baju penggembala. Pak Prabowo menoleh dengan heran. Pakaian? Apa hubungannya dengan timbangan keadilan? Abu Nawas tersenyum misterius. Esok engkau akan tahu bahwa pakaian yang melekat di tubuh bisa mengubah tinggi badan dalam pandangan orang lain, meski tubuhmu tetap sama. Dan dari situlah kepercayaan diuji. Keesokan harinya, tatkala fajar di negeri mimpi itu belum sempurna merekah, Abu Nawas telah menunggu Pak Prabowo di tepi sebuah sungai jernih. Airnya mengalir pelan, memantulkan warna langit bagai cermin. Di sampingnya tergantung dua pakaian. Satu berupa jubah panjang berhias benang emas, satunya lagi hanyalah baju gembala dari kain kasar, penuh tambalan. Abu Nawas berkata dengan nada serius. Hari ini engkau akan belajar arti pakaian, Tuan. Pilihlah,
Manakah yang ingin engkau kenakan terlebih dahulu, jubah raja atau baju gembala? Pak Prabowo menatap keduanya. Tangannya hampir saja menyentuh jubah raja, sebab kilau emasnya menarik mata. Namun ia teringat pada kata-kata Abu semalam, bahwa pakaian mampu mengubah pandangan orang terhadap tubuh yang sama. Ia menarik nafas panjang, lalu berkata, "Biarlah aku kenakan lebih dulu baju gembala, Abu. Aku ingin tahu bagaimana rasanya dipandang rendah." Abu Nawas tersenyum, seolah puas dengan pilihan itu. Ia membantu Pak Prabowo mengenakan baju tambal sulam itu. Sungguh, seketika penampilan beliau berubah laksana rakyat jelata yang miskin papa. Mereka pun berjalan menuju pasar. Orang-orang lalu lalang, sebagian mengenal Abu Nawas dan memberi salam, namun tak seorang pun memedulikan Pak Prabowo. Bahkan, ada yang mencibir, "Pergilah, orang tua miskin, jangan menghalangi jalan." Seru seorang pedagang buah sambil menyingkirkan Pak Prabowo dengan kasar. Yang lain menambahkan, "Ah, lihatlah pakaiannya. Mana mungkin ia punya uang untuk membeli sesuatu. Jangan buang waktu meladeninya." Pak Prabowo menunduk. Hatinya panas, namun ia menahan diri. Abu Nawas berbisik, "Rasakanlah, Tuan. Inilah bagaimana manusia menimbang dengan mata, bukan dengan hati." Setelah lama dipermalukan, Abu Nawas mengajaknya kembali ke sungai. Di sana ia berkata, "Sekarang kenakanlah jubah raja itu." Pak Prabowo mengganti bajunya. Begitu ia mengenakan jubah berkilau emas, wajahnya memancarkan wibawa, meski ia tidak berkata sepatah kata pun. Mereka kembali ke pasar, dan kali ini, sungguh berbeda keadaannya. "Salam hormat, tuanku," seru pedagang buah yang tadi mengusirnya. "Silakan cicipi dagangan kami. Gratis untuk Anda, tuanku," ujar yang lain. Orang-orang menunduk, memberi jalan, bahkan berebut menyenangkan hatinya. Pak Prabowo menghela napas berat. Ia berbisik pada Abu Nawas, "Jadi beginilah manusia. Tadi aku dihina, kini diagungkan. Padahal diriku tetap sama, hanya pakaian yang berbeda." Abu Nawas mengangguk. Begitulah adanya. Inilah sebabnya, banyak pemimpin lupa siapa dirinya ketika jubah kebesaran melekat di tubuh. Ia dikira besar, padahal yang besar hanyalah pakaian. Dan ketika pakaian itu dicopot, barulah ketahuan seberapa lapang hatinya. Pak Prabowo terdiam lama. Ia sadar betapa berbahayanya kemegahan yang hanya bersandar pada pakaian, pangkat, dan hiasan. Abu Nawas menatapnya tajam lalu menambahkan, "Tuan, jangan sampai jubah membuatmu buta, dan jangan sampai baju tambal membuatmu rendah diri. Sebab nilai seorang manusia bukan pada apa yang menempel di tubuhnya, melainkan pada apa yang melekat di jiwanya." Pak Prabowo menunduk. Air mata menitik di ujung matanya. "Abu, pelajaran ini lebih tajam daripada pedang. Aku merasa seakan baru saja bercermin pada hatiku sendiri." Abu Nawas tersenyum lebar. "Bersyukurlah engkau merasakannya di dalam mimpi. Sebab banyak orang baru sadar setelah jubahnya dirampas, atau ketika kain kafan telah menjadi pakaian terakhirnya." Tatkala ucapan itu menggema, angin berhembus deras dari arah sungai, membawa suara laksana terompet panjang. Abu Nawas memandang jauh ke arah langit. "Tuan, bersiaplah. Pelajaran terakhir akan menunggu. Dan itu bukan lagi soal timbangan atau pakaian, melainkan soal dirimu sendiri, antara kemauan dan takdir." Pak Prabowo menelan ludah. Ia tahu, perjalanan ini akan segera mencapai puncaknya. Malam pun datang kembali. Langit negeri mimpi bertabur bintang yang tak henti berkedip seolah menyimpan rahasia. Pak Prabowo duduk di tepi bukit, ditemani Abu Nawas yang membaringkan tubuhnya di atas rumput hijau. Angin berembus lembut, membawa suara jangkrik, membuat suasana hening namun penuh wibawa. "Wahai Tuan," ujar Abu Nawas pelan, "engkau telah belajar menimbang, engkau telah belajar mengenakan pakaian. Kini saatnya engkau memahami pelajaran terakhir. Apa yang bisa kau ubah dengan kemauan, dan apa yang hanya bisa kau pasrahkan kepada takdir." Pak Prabowo menoleh. Matanya penuh tanya. "Apakah bedanya, Abu, antara keduanya?"
Bukankah manusia harus berjuang dengan segala tenaga? Abu Nawas tersenyum, lalu bangkit. Dari balik jubahnya ia mengeluarkan sebatang kayu kecil, menancapkannya ke tanah. Lihatlah kayu ini, Tuan. Bila engkau mau, engkau dapat mencabutnya. Itu kemauan. Tetapi engkau tak bisa memerintahkannya tumbuh jadi pohon raksasa seketika. Itu takdir. Pak Prabowo mengangguk perlahan. Abu melanjutkan, kemauanmu menentukan langkah, takdirmu menentukan hasil. Salah banyak pemimpin adalah mengira hasil ada di tangannya, padahal ia hanya berhak atas usaha. Pak Prabowo menunduk, hatinya bergolak. Ia teringat perjuangan panjang, janji-janji, harapan rakyat, juga luka-luka sejarah. Semua seolah terurai di hadapannya. Tiba-tiba Abu Nawas menepuk bahunya. Tuan, aku akan mengujimu terakhir kali. Katakanlah, bila engkau diberi pilihan, menjadi pemimpin besar dengan nama harum, atau menjadi rakyat biasa yang hidup tenang tanpa dikenang, manakah yang kau pilih? Pak Prabowo terdiam lama. Angin berembus, bintang berkerlip. Akhirnya ia menjawab lirih. Aku ingin menjadi pemimpin yang adil, meski mungkin tak semua orang mengingatku. Karena lebih baik keadilan tinggal di bumi, daripada namaku tinggal di bibir manusia. Abu Nawas tersenyum lebar. Matanya berbinar. Itulah jawaban yang kutunggu. Engkau telah mengerti bahwa kemuliaan bukan pada singgasana, melainkan pada amal yang tinggal meski tubuh telah tiada. Tiba-tiba tanah di sekeliling mereka bergetar pelan, seakan negeri mimpi itu hendak lenyap. Cahaya bintang semakin terang, menyilaukan mata. Abu Nawas berdiri tegak, jubahnya berkibar ditiup angin, lalu berkata dengan suara lantang, "Wahai Tuan, ingatlah pelajaranmu. Timbangan harus tegak dengan hati, pakaian hanyalah hiasan, dan kemauan mesti berserah pada takdir. Bila engkau memegang 3 perkara ini, niscaya engkau akan mampu berjalan lurus di antara pujian dan celaan, di antara harapan dan kenyataan." Pak Prabowo ingin membalas kata-kata itu, namun tiba-tiba semuanya lenyap. Ia terjaga di ruang kerjanya. Di kursi tempat semula ia terlelap. Teh di meja sudah dingin. Jam dinding berdentang pelan. Semua tampak sama, namun hatinya terasa berbeda. Ia menatap keluar jendela, pada malam yang masih lengang. Senyum tipis terukir di wajahnya. "Abu Nawas," bisiknya, "entah mimpi atau nyata, engkau telah memberi pelita pada pikiranku. Semoga aku mampu memegangnya." Di kejauhan, angin malam berhembus, seolah membawa suara tawa halus yang tak lekang dimakan zaman.